Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di Hana Entertain, pusatnya informasi, pengetahuan, dan juga hiburan. Seperti biasanya, saya kembali kepada kalian semua dengan segudang spoiler film yang tentunya akan mengisi waktu-waktu luang kalian. Pada kali ini saya akan membawakan salah satu film yang dibintangi oleh Brad Pitt, salah satu legenda hidup di dunia perfilman yang berjudul Ad Astra. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita bahas filmnya. Tetapi sebelum itu, tidak bosan-bosan saya ingatkan kepada kalian semua bahwa konten-konten kami full spoiler. Bagi kalian yang belum menonton filmnya, saya sangat menyarankan untuk meng-close video ini dan pergi ke website tercinta kalian untuk menonton filmnya secara langsung. Bagi kalian yang tidak masalah dan sudah menonton filmnya, mari kita mulai spoiler filmnya. Film ini dibuka dengan sepenggal kalimat masa depan yang tidak jauh. Masa depan yang penuh harapan dan konflik manusia mencari makhluk asing yang cerdas dan harapan akan kemajuan teknologi manusia untuk menuju bintang-bintang di luar sana. Film dimulai dengan sang tokoh utama yaitu Roy yang sedang melakukan evaluasi kejiwaan. Sebagai astronot, Roy ditugaskan untuk mengecek malfungsi lengan robot yang terjadi di 93 Echo. Saat Roy akan mengecek lengan robot, tiba-tiba ada pancaran gelombang cahaya aneh yang membuat beberapa sistem malfungsi dan meledak seketika. Roy berusaha mematikan tegangan yang ada di sana dengan cara mematikannya dengan tujuan agar tidak merembet ke sistem yang lain. Setelah itu, tidak disangka-sangka dia melompat ke bawah dan terjun bebas. Untungnya Roy dapat membuka parasutnya tepat waktu dan selamat. Malam harinya Roy mengingat kata-kata istrinya yang telah meninggalkannya bahwa kejadian tadi menyebabkan beberapa gangguan di seluruh dunia. Peristiwa itu disebut dengan gelora atau source. Sejauh ini penyebab dari peristiwa ini belum diketahui. Kemudian perusahaan pemerintah bernama Spacecom yang mengontrol semua astronot mengirimkan pesan kepada para ahli untuk menghadiri pengarahan di gedung 91. Di acara itu Roy bertemu dengan Jenderal Storm, kemudian ajudan sang jenderal yaitu Amelia Vogel, dan juga Jenderal Rivas. Nah, ternyata Roy sengaja dipanggil untuk diperlihatkan sebuah ledakan kosmis yang terjadi di planet Neptunus. Ternyata ledakan itu adalah penyebab dari peristiwa gelora atau source tadi. Lalu Jenderal Ivas menanyakan tentang proyek 5. Proyek 5 ini adalah proyek yang sudah dimulai sejak 29 tahun lalu, di mana ayah Roy yang bernama Clifford sebagai komandan utama dalam misi ini. Sayangnya, sang ayah diberitakan hilang kontak sejak 16 tahun yang lalu. Jenderal Storm mengatakan bahwa kemungkinan ayah Roy masih hidup di dekat Neptunus sana. Hal itu didasarkan pada pemicu ledakan kosmis memiliki kesamaan antimateri bahan bakar yang digunakan oleh proyek 5 milik sang ayah Roy. Kemudian Roy ditugaskan untuk pergi ke Mars dengan tujuan mengirimkan pesan personil melalui sinyal laser ke proyek 5. Di Mars sendiri terdapat markas bawah tanah yang tidak terdampak oleh source, sehingga diperkirakan dapat mengirim pesan sinyal. Ini merupakan sebuah misi rahasia yang harus dilakukan untuk menghentikan bencana yang terjadi. Pemerintah akhirnya memalsukan berita keberangkatan Roy dengan melaporkan bahwa Roy berangkat ke pangkalan ekstraterestrial di bulan agar tidak terjadi kepanikan di seluruh dunia. Hal ini benar adanya, namun sebenarnya dia hanya akan melakukan transisi saja di bulan. Roy terlihat memutar ulang pesan sang ayah yang mengatakan bahwa proyek 5 adalah proyek yang dilakukan untuk menemukan kehidupan di luar angkasa. Tidak lama setelah itu, Kolonel Pruitt yang ditugaskan menemani Roy dalam misi ini, dia datang. Kolonel Pruitt berusaha memotivasi Roy dengan menceritakan pertemanannya dengan sang ayah. Dia juga beranggapan bahwa ada sesuatu yang disembunyikan selama ini. Kemudian Roy mengirimkan pesan kepada istrinya, namun malah menghapusnya dan tidak jadi mengirimkan pesannya itu. Setelah disetujui untuk berangkat menjalankan misinya, Roy pergi ke bulan menggunakan roket bersama Kolonel Pruitt. Di sini terdapat berita bahwa korban akibat peristiwa tersebut telah mencapai angka 4.312. Setibanya di bulan, Roy memberitahu bahwa mereka akan menggunakan roket Speus dengan nama personil dari Space Corp untuk menuju Mars. Roy bertanya kepada kolonel bagaimana hubungan dia saat mengobrol bersama ayahnya.
Dan kolonel pun berkata bahwa dulu dia pernah dituduh berkhianat oleh ayahnya Roy. Roy kemudian bertemu dengan Minivan. Ia berkata bahwa di luar sana ada kelompok yang sering menyandra dan mencuri rover. Akhirnya Roy dan kawan-kawan pun berangkat menuju ke Mars menggunakan rover di bulan. Di tengah perjalanan mereka bertemu dengan rover tanpa identitas. Di sini terjadi perang antar pasukan militer dengan para perompak bulan. Minivan tewas tertembak kepalanya. Roy pun kemudian mengambil alih kemudi dan berusaha lari dan menembak para perompak. Roy akhirnya dapat menumbangkan beberapa perompak dan kabur dari mereka. Tibanya di roket, kolonel memutuskan untuk tidak menemani Roy sampai ke Mars dan Roy pun harus pergi sendiri. Di dalam roket menuju Mars ternyata dia ditemani beberapa astronot lain seperti Franklin, Lawrence. Roy memutuskan untuk mengerjakan misinya tersebut dan rekan-rekan barunya. Nah, singkat cerita, mereka akhirnya berangkat dalam perjalanan. Roy mendapatkan voicemail di mana baru mengetahui bahwa selama ini di proyek 5 yang dipimpin oleh ayahnya dengan sengaja memutus sinyal dengan Space Corp. Jika gagal dalam penyampaian pesan, mereka terpaksa akan menghancurkan misi proyek 5 demi menghentikan bencana Source. Dari sini kita tahu bahwa ayah Roy adalah orang pertama yang sampai di Jupiter dan juga Saturnus, hingga akhirnya dia hilang kontak di Neptunus. Kapten di roket Speus mendapatkan pesan dari salah satu pesawat yang mengorbit di asteroid itu, yaitu pesawat ke-9 yang meminta bantuan. Akhirnya mereka memutuskan untuk mendarat di Vesta 9. Vesta 9 adalah pesawat biomedis yang menguji beberapa hewan di luar angkasa. Di sini Roy dan sang kapten yang bertugas untuk masuk ke Vesta 9. Namun anehnya dalam pesawat itu sangat hening, padahal diperkirakan harusnya ada 26 orang di sana. Mereka lalu berpencar, namun kemudian kapten hilang kontak sehingga Roy memutuskan untuk mencarinya. Betapa kagetnya si Roy saat melihat Lawrence tengah digerogoti oleh hewan primata hasil eksperimen bioma. Roy lalu berusaha membawa tubuh Lawrence dan mengunci hewan primata. Dia berusaha menambal helm milik Rowland yang pecah sehingga dia bisa bernapas lagi. Namun karena khawatir hewan tadi bisa mendobrak, Roy pun membunuh hewan tersebut. Roy kembalinya ke pesawat, namun kapten dinyatakan tewas dan jasadnya dibuang di luar angkasa. Saat menjalani evaluasi kejiwaan, Roy bilang bahwa dia tidak ingin menjadi seperti ayahnya. Singkat cerita, akhirnya roket sampai di Mars. Namun tiba-tiba Speus mengalami malfungsi selama beberapa detik karena efek Source. Untungnya Roy dapat mengambil alih kendali manual dan berhasil mendaratkan pesawatnya di Arsa Station. Kemudian dia bertemu dengan direktur operasi Arsa Station bernama Helen Lantos. Lalu dia menemui Gardner selaku pengurus Mansat Laser untuk dikirim ke proyek 5 di Neptunus. Roy lalu mengirim pesan ke ayahnya untuk mengirim pesan tentang usaha ayahnya dalam bencana Source dan bahwa Space Corp bersedia membantu sang ayah dalam misi penyelamatannya. Jika dibutuhkan, di sini Roy mengirimkan pesan beberapa kali hingga akhirnya ia berkata bahwa dia sangat rindu dengan sang ayah. Akhirnya terdapat notifikasi di pihak komunikasi dan secara tiba-tiba Roy seperti diusir oleh mereka. Kemudian Roy merasa sangat curiga bahwa notifikasi tadi adalah pesan dari sang ayah, namun mereka seperti menutupi hal itu darinya. Di samping itu, para astronot rekan-rekannya malah dipanggil ke ruang rahasia tadi. Nah, padahal tidak sembarang orang bisa masuk ke sana, termasuk dengan Lantos sendiri, sang direktur. Roy lalu membuka komunikasi darurat ke bumi dengan jenderal, namun akses Roy ternyata sudah dibatasi oleh Space Station. Helen Lantos lalu mendatangi Roy dan ternyata ia bernasib sama seperti Roy, di mana orang tuanya adalah salah satu anggota proyek 5. Helen lantas memperlihatkan video rahasia yang selama ini disembunyikan oleh Space Corp, di mana dalam video tersebut mengirimkan pesan bahwa beberapa anggota mengalami stres karena terlalu jauh dari bumi. Sang ayah juga berkata bahwa dia terpaksa mengeksekusi mereka, termasuk ayah Helen. Sang ayah kemudian berjanji untuk tidak kembali ke bumi atas bentuk pengabdiannya kepada proyek 5. Roy lalu meminta kepada Helen untuk membawanya ke roket Speus. Namun di sini Helen tidak bisa ikut. Nah, mereka akhirnya berangkat untuk menuju roket Speus, melewati lubang rahasia biar tidak ketahuan.
Dia akhirnya bisa masuk tepat saat roket akan meluncur. Namun ketiga astronot dalam roket menganggap Roy sebagai ancaman karena Roy menyusup dan dicap sebagai pemberontak. Di sini akhirnya terjadi pertikaian, diakhiri dengan ketiga astronot lainnya kehabisan nafas akibat udaranya terkontaminasi. Oleh karena itu, Roy harus pergi ke Neptunus sendirian. Dia juga mengirimkan pesan ke Peskov bahwa dia akan tetap melanjutkan misi walaupun kini dia dicap sebagai pemberontak. Dia akan tetap menghancurkan proyek 5 yang menjadi penyebab Source. Perjalanan ke Neptunus diperkirakan akan memakan waktu selama 79 hari 4 jam 8 menit. Dalam perjalanannya, Roy melewati beberapa planet. Ia memutar dokumen sang istri, sang ayah, dan beberapa berita penting lainnya tentang kabar pencapaian sang ayah dulu. Dalam kondisi sendirian dan kesepian selama waktu yang lama, Roy menunjukkan tanda adanya gangguan psikologis. Nah, singkat cerita, akhirnya sampailah dia di Neptunus. Dia berencana mengendarai pesawat transportasi untuk mengelilingi cincin Neptunus hingga akhirnya nanti dia bisa sampai ke pesawat proyek 5. Roket Speus sendiri akan diatur dalam sistem autopilot saat dia pergi. Kemudian dia berangkat menggunakan pesawat transportasi, namun pada perjalanannya ia sempat mengalami gangguan akibat sinar kosmis. Hingga akhirnya dia menemukan pesawat yang kemungkinan besar adalah pesawat proyek 5. Roy berusaha menghubungi sang ayah menggunakan komunikasi, namun tak ada jawaban sama sekali. Dia akhirnya terpaksa masuk ke dalam dengan mengorbankan transportasinya karena terjadi kerusakan saat mendarat. Dia juga membawa serta bom nuklir sebagai bagian dari misinya untuk menghancurkan proyek 5 ini. Saat berada di dalam pesawat, Roy kaget melihat astronot yang bunuh diri menggunakan plastik. Dia berkeliling lorong-lorong pesawat namun tidak ada tanda-tanda kehidupan saat akan memasang bom nuklir. Di dekat ruangan antimateri, dia melihat sang ayah yang ternyata selamat, namun matanya mengalami katarak. Sang ayah berkata bahwa bencana Source bukan karena dirinya, namun akibat dari para astronot yang memberontak karena stres, hingga akhirnya memicu kebocoran antimateri yang mengakibatkan ledakan sinar kosmis. Nah, di sini sang ayah terlihat dalam kondisi antara linglung dan sadar. Dia tidak mau pulang. Memang Bang Toy benar orang ini pekok sekali dan ingin tetap berada di sana menjalankan misi mencari makhluk cerdas di luar angkasa. Memang kurang manusia di bumi kok mau nambah-nambah seperti tujuan awal yang ia jalankan. Akhirnya Roy dapat membujuk sang ayah untuk pulang. Sebelum pulang, sang ayah menyatakan bahwa penyebab awal stres adalah karena mereka menyerah mencari kehidupan makhluk luar angkasa. Ya masa mencari makhluk luar angkasanya sampai Neptunus, itu kan bodoh. Sang ayah sempat mengajak Roy untuk bersama-sama mencari kehidupan makhluk cerdas di luar angkasa. Namun Roy masih ragu. Mereka lalu memasang bom nuklir untuk menghancurkan pesawat, namun memutuskan untuk menggunakan zat udara untuk meluncur. Saat akan menggunakan zat udara, sang ayah dengan sengaja menghidupkannya duluan supaya persediaan udaranya habis. Roy berusaha menarik sang ayah, namun sang ayah beritakan untuk melepaskan ikatan, dan ayahnya pun pergi selama-lamanya, dan Roy pun terpaksa melepaskan ikatan pada sang ayah dan meninggalkannya. Nah, di adegan ini sangat emosional guys, karena dia harus merelakan kepergian sang ayah seperti sia-sia anjir. Roy datang jauh-jauh sampai ke Neptunus, jadi pemberontak, jadi pengkhianat untuk menyelamatkan ayahnya kok malah bunuh diri. Nggak tahu lagi saya. Dia juga sempat bingung dengan tujuan hidupnya dan putus asa. Akan tetapi dia kembali bersemangat, naik ke atas antena lalu melompat untuk berlindung dari asteroid kecil dengan besi antena. Di adegan ini diperlihatkan bahwa sebelumnya Roy sudah mengambil data ayahnya tentang beberapa planet yang diteliti, walaupun semuanya tidak menunjukkan adanya kehidupan seperti manusia. Nah, akhirnya Roy dapat kembali ke Rocket Speus dan melakukan laporan ke Spacecom bahwa dia akan meledakkan proyek 5 yang selama ini menjadi bencana. Dia pun berangkat kembali menuju bumi dengan cara mencapai kecepatan 2.700 miliar mil per jam dengan memanfaatkan ledakan bom nuklir sebagai tenaga pelontar roket supaya Speus bisa lebih cepat menuju ke bumi. Nah, di sini terdapat time jumps yang memperlihatkan bahwa Roy menggunakan pesawat transportasi dan dapat kembali dengan selamat ke bumi. Di bagian akhir kita diperlihatkan bahwa Roy yang kembali melakukan evaluasi kejiwaan. Diperlihatkan bahwa seorang Roy tadi menjadi pribadi yang berbeda. Dia menjadi lebih terbuka, mau curhat kepada
orang lain, dan dia pun kembali bersama istri tercintanya. Kemudian film pun selesai. Seperti biasa, sedikit komentar tentang film ini. Film ini tidak terlalu rumit, tidak seperti film-film sains fiksi ilmiah perihal astronomi seperti Interstellar atau film-film yang lainnya. Tetapi kelebihan film ini adalah akting dari Brad Pitt sendiri yang dapat mengangkat kualitas film ini. Kelemahannya adalah dalam penceritaannya. Plot yang tidak jelas, masalah yang tidak jelas, kejadian-kejadian ilmiah yang tidak dijelaskan, seperti tidak fokus pada hal-hal tadi, seperti tidak fokus pada hal-hal astronomi, hanya fokus pada masalah ikatan ayah dan anak. Ya, mungkin cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.